Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai ilmu nahwu dengan menggunakan kitab asas atau kitab dasar, yaitu kitab Al-Ajrumiyah. Kitab ini dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud An-Sonhaji rahimahullah. Dalam video-video sebelumnya kita telah membincangkan makna al-kalam, atau ta'rif kalam, kemudian aqsamul kalam, pembagian atau bahagian-bahagian dari al-kalam. Ada kalimat yang dinamakan isim, ada kalimat dinamakan fiil, dan ada kalimat ada kalimat harf, harf atau huruf. Dalam video sekarang ini atau kesempatan kali ini kita akan membincangkan membincangkan mengenai tanda-tanda isim. Kita sudah membincangkan isim, fiil, harf. Kemudian kita sekarang membincangkan tanda-tanda atau ciri-ciri isim. Bagaimana isim itu dikenal? Dia ada tanda-tanda, dia ada karakteristik, ada ciri-cirinya. Mari kita baca aja kitab Al-Ajrumiyah ini, yang di dalam box biru itu. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa huruful khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam wa hiya al waw wal ba wat ta. Sampai situ Maksudnya fal ismu, maka isim itu, kalimat isim itu yu'rafu, dikenali bil khafdi, dengan khafat. Khafat ni nanti dibahas apa itu khafat. Yang pertama dengan khafat, yang kedua wa tanwini, dengan tanwin, wa dukhulil alifi wal lam, dan masuknya alif lam. Jadi tadi yang pertama khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi, dan huruf-huruf khafat. Tadi ada khafat, ada huruful khafat. Apa huruf-huruf tersebut? Wa hiya min, yang pertama min, wa ila, yang kedua ila, wa an, yang ketiga huruf an, wa ala, yang keempat ala, wa fi, 5 fi, wa rubba, yang keenam rubba, wal ba, huruf kaf, wal kaf, huruf kaf, wal lam, huruf lam, wa hurufil qasami,
dan dengan huruf qasam. Huruf qasam ini huruf sumpah, yaitu huruf sumpah itu al-waw, huruf waw, wal ba, huruf ba, wata dan huruf ta. Ini huruf qasam yang 3, huruf sumpah. Allah bersumpah dalam bukannya wattini wazaitun gitu kan, watur billahi tallahi. Nah, ini huruf-huruf sumpah ya. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya, secara terperinci, secara detail kita akan bahas satu persatu. Yang pertama alamatul isim ya, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Tadi yang pertama fal ismu yu'rafu bil khafdi. Ya, isim itu dikenali atau dikenal dengan khafat. Apa itu khafat? Ya. Jadi untuk membedakan, kan ada 3 kalam ini, ada 3, ada isim, ada fi'il, ada harf. Jadi untuk membedakan mana isim, mana fi'il, mana harf, ini ada tanda-tandanya ya. Jadi isim itu berbeda ya, berbeda atau berbeza dari dua fi'il dan harf dengan adanya tanda-tanda dia. Yang pertama adalah khafat ya. Apa itu khafat? Ya, amal khafdu di situ tertulis di bawahnya ya. Amal khafdu fa huwa fil lughah diddul irtifa ya. Adapun khafat itu dalam bahasa adalah lawannya irtifa, lawannya rafa ya. Lawannya rafa. Apa itu rafa? Apa itu khafat? Wa bi istilahin nuhati, dan di dalam istilah ulama nahwu, ahli nahwu, ibaratun anil kasroh ya, adalah ibarat dari kasroh. Jadi khafat itu bisa dikatakan adalah kasroh. Dalam Al-Quran kita kan bisa lihat ada fathah, ada kasroh, ada dhammah ya. Kasroh itu baris atas, kasroh. Fathah itu baris atas, kasrah baris bawah, dhammah baris depan. Itu kalau a i u, kalau di alif ya, huruf alif a i u, fathah a. Kalau kasrah i, kalau dhammah u ya. Itu kalau dia huruf alif. Kalau huruf ba, ba, bi, bu gitu ya, terus sampai seluruh huruf hijaiyah ya. Jadi kasrah, khafat itu dia kasrah. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran, isim itu dia akan tandanya adalah dia menerima kasroh. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu ya, ada tanda kasroh ya, ada kasroh dalam kalimat itu. Nah itu adalah isim ya. Jadi allati yuhdithuha alimul au manaba anha, yang yuhdithuha, yang menceritakannya kasroh itu amil. Jadi ada amil yang membuat dia menjadi kasroh ya. Ada amil artinya ada kalimat yang sebelum isim itu yang membuat dia menjadi kasroh, atau sesuatu yang menjadi wakil dari kasroh ya. Jadi sebelum dia menjadi kasroh, di depannya ada amil. Amil ini diantaranya tadi adalah huruf khafat ya, huruful khafat, huruf khafat. Jadi kalau masuk huruf ini, maka kalimat setelah huruf ini menjadi kasroh ya. Jadi ada berapa hurufnya, yaitu min, ila, an, ala, wa, fi, rubba, ba, kaf, lam ya. Wa dzalika mithlu kasrati ra min bakrin ya, wa amrin finahwi kaulika. Dan contoh wadalika mislu kasrati ra, yang demikian ini ya, masuk amil ya, masuk kalimat sebelum isim yang membuat dia menjadi kasroh. Contohnya pada kalimat bakar dan amrin. Finahwi kaulika, dalam contoh kamu katakan marartu bi bakrin. Aku marartu ini fi'il madhi. Aku telah melewati bi bakrin, bakar. Nah di sana huruf ba
huruf ba ini huruf khafat tadi kan, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ini huruf khafat. Jadi setelah masuk huruf ba ini, jadi bakr ini menjadi bakrin ya. Dibacanya marartu bi bakrin ya. Jadi karena ada amil yang membuat dia menjadi kasroh, menjadi khafat. Ya, jadi marartu bi bakrin, tidak boleh membacanya marartu bi bakrun, tak boleh karena ada huruf ba, dia mesti bacanya marartu bi bakrin ya. Jadi kalau digundulkan hurufnya ada ba sana marartu bi bakrin ya. Walaupun tak ada dia saklah atau harokatnya, tetap aja bacanya marartu bi bakrin, tak boleh marartu bi bakrun atau marartu bi bakron, apalagi bakron tak ada alif di sana ya. Jadi bacanya marartu bi bakrin, dia akan khafat kasroh. Atau perkataan wa qauluka, atau perkataan kamu hada kitabu amrin ya. Hada kitabun, kitab ini ya, ini kitab amr, ini kitab punya amr ya. Hada kitabu amrin, ini nanti ada pembahasannya mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Mudhafnya kitabu, amri mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih ini kena mesti dia kasroh ya, tidak boleh kitabu amrun, bacanya tetap wahada hada kitabu amrin. Jadi bacanya hada kitabu amrin. Pak Bakrin wa amrin ismani, kedua-dua Bakr dan Amrin ini adalah isim ya. Karena dia bacanya fathah khafat ya. Jadi liwujudil kasroh fi awakhiri kulli wahidin minhuma, karena ada wujudnya kasroh di akhir atau di ujung salah satu dari kedua kalimat tersebut ya. Mari kita lihat contohnya ya, contoh yang nyata khafat kasroh. Untuk sementara kita katakan khafat ini kasroh ya, karena nanti alamat khafat ini selain kasroh ada yang lain ya. Nah ini contohnya kalau kita baca Al-Quran ya, baca Al-Quran ini contoh hanya 2 ayat ya. Alamatul ism al-khafdu, alamat isim itu al-khafat, khafat ini kasroh ya. Kita baca nih ayat Al-Quran ya, kalamullah dalam surat Al-Baqarah ayat 7 dan 8 ya. Kita baca aja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim. Nah itu satu kalimat di situ ya. Nanti wa ala basarim gisyawatun, kalimat lagi ya. Khatamallahu, Allah telah menutup. Jadi kalau kita lihat mana kasroh, kulubi, bi ya. Kulubi, sam'i ya. I, bi. Dia dari kasroh, kulubi. Dari maknanya pun kita tahu kulub, kolbu. Kulub ini jamak dari kolbun, karena ada huruf ala ini tadi kita sebutkan huruf khafat. Jadi kalau sudah masuk ala, setelah ala ini mesti isim gitu, tak boleh fiil. Kalau mau masuk fiil mesti ada nanti ma di sana, alama yafalun gitu, alama takkilun gitu. Jadi mesti dia isim. Kulubi ini isim. Dari maknanya pun kita tahu kulub, kolbu itu isim kan. Kata benda, noun ya. Wa ala sam'i, wa ala sam'ihim. Jadi ala kulubi, ala di sini juga ya. Jadi kulubihim, samihim ya, itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Kulubihim ini isim ya. Samihim juga isim. Wa ala basarihim, abasari ya. Jamak dari basor, dan abasori, abasarihim. Gisyawatun pun isim, kenapa? Ada tanwin ya. Domatain tanwin ya. Tanwin ini bisa fathatain, kasrotain, dan domatain ya. Nah, gisyawatun tadi sudah kita sebut selain khafat adalah tanwin. Tapi yang sekarang kita akan lihat ini adalah yang khafat dulu ya. Karena masuk tadi amil huruf khafat ala.
Jadi setelah Allah itu mesti isim. Kulubi, sam'i, abasori mesti dia kasroh. Ya, isim dan kasroh. Ya. Walahum adabun azim. Ya. Lahum. Setelah juga huruf khafat ya. Itu kulubi. Terus waminan nasi an-nasi ya, an-nasi manusia, si ini isim ya. Dari mananya pun kita tahu manusia isim, kata benda, karena ada huruf khafat juga min ya. Jadi minan nasi, tak boleh kita baca minan nasu ya. Ini sudah tetap bacaan Al-Quran, tak boleh, walaupun Al-Quran ini tidak ada di dalam kitab-kitab tafsir ya, sebagian ditulis ya, untuk mentafsirkan biasanya tidak ada harokat gitu. Jadi kita sudah tahu bacanya waminan nasi, tapi Al-Quran itu kena tengok lah ya. Tak boleh kita duga-duga ya. Waminan nasi ini hanya untuk mencontohkan, karena Al-Quran itu adalah bahasa Arab yang paling baik ya. Waminan nasi. Jadi nasi tak boleh baca waminan nasu. Tapi kalau nanti ada salah cetak waminan nasu, ini kena bagi tahu ya kepada lajnah Al-Quran, supaya Al-Quran itu tidak boleh diedarkan. Kenapa? Salah bacanya. Jadi kalau ada tertulis waminan nasu, ada salah ya. Jadi kalau orang yang paham ilmu nahwu, dia tahu mana yang salah gitu. Waminan nasi mayakulu amana billahi ya, Allahi ismullah ya. Hi dia ada huruf ba di sana ya. Wabil yaumi, mi ada huruf ba juga, khafat ya, akhiri ri ya. Bimu'minin, nah bimu'minin ini bukan khafat tandanya, tapi ya. Nah ini tanda-tanda khafat yang lain ya. Yang kita belajarkan tanda khafat sementara adalah kasroh. Jadi tanda